Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palanta mengutip dari Tirto ID 3 Juli 2021 memuat laporan bahwa gelombang lonjakan kasus COVID-19 yang diikuti dengan meningkatnya kematian tak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara seperti Inggris, Jepang, dan Taiwan juga pernah mengalaminya, dan para pejabat di negara itu tak segan meminta maaf kepada rakyatnya. Namun di Indonesia tidak pernah terdengar permintaan maaf itu. Permintaan maaf malah datang dari para relawan. Ketika lonjakan penularan COVID-19 bertambah 251 kasus dan 26 meninggal dalam sehari pada 12 Juni 2021 di Taiwan, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen melalui akun pribadinya mengunggah video permintaan maaf. Setiap warga Taiwan yang pernah tertular virus corona atau bahkan kehilangan nyawa, mereka adalah bahagian dari komunitas nasional kami. Sebagai presiden, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kedukaan dan permohonan maaf, kata Presiden Tsai. Di Inggris, saat gelombang lonjakan COVID-19 terjadi pada Desember 2020 hingga Januari 2021, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengungkapkan permintaan maaf kepada rakyat. Saat itu, angka kematian akibat COVID-19 di Inggris tembus angka 100.000. Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya dan bertanggung jawab penuh atas nyawa-nyawa yang hilang. Sulit untuk menghitung duka yang diakibatkan hilangnya nyawa dengan cara yang tragis dalam setahun terakhir, ucap Johnson dalam konferensi persnya di Downing Street pada 26 Januari 2021 yang dilansir melalui Telegraph. Begitu juga dengan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga. Pada 26 Januari 2021 juga meminta maaf atas kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan ketika gelombang penularan COVID-19 terjadi di negaranya. Permintaan maaf itu disampaikan di depan parlemen setelah salah seorang legislator mengeluhkan banyaknya pasien tidak mendapatkan perawatan dan tidak sedikit yang meninggal karena rumah sakit penuh. Perdana Menteri itu menyampaikan, sebagai orang yang bertanggung jawab, saya meminta maaf. Begitu kata Perdana Menteri Suga, seperti yang dilansir dari Nippon TV News. Situasi di Jepang saat Suga menyampaikan permohonan maaf itu hampir mirip dengan situasi di Indonesia. Saat ini, laporan COVID-19 yang meninggal lantaran tak mendapatkan perawatan karena rumah sakit penuh itu bertambah di sejumlah daerah. Salah satu kasusnya dialami oleh Ainun Nitsa di Surabaya, Jawa Timur.
Ia mengungkapkan kepada Tirto ID pada Senin 28 Juni 2021, pamannya meninggal lantaran tak mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ia telah menghubungi puluhan rumah sakit di Surabaya dan rumah sakit yang ada di sekitarnya. Tapi semua penuh. Pamannya yang terinfeksi COVID-19 dan sudah sesak nafas akhirnya meninggal di rumah pada tanggal 24 Juni 2021. Di Provinsi Jawa Tengah, kasus serupa juga terjadi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Sartono, mengungkapkan terdapat 2 pasien COVID-19 yang meninggal dunia karena tak mendapatkan perawatan disebabkan rumah sakit penuh. Kasus teranyar adalah kita kehilangan Dalang Kondang, Ki Mantep Sudarsono yang terkenal dengan Oskaden OY-nya, yang meninggal karena COVID di Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 2 Juli 2021. Saat kondisi Ki Mantep menurun, keluarga hendak membawa ke rumah sakit. Namun, rumah sakit di daerah itu penuh dan akhirnya menjalani perawatan di rumah hingga beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sementara di DKI Jakarta dan Jawa Barat, laporan kasus lebih banyak lagi. Lapor COVID, Koalisi untuk Keterbukaan Data, Lapor Warga, Kajian, dan Advokasi terkait COVID-19, dalam 2 pekan terakhir menerima sejumlah laporan adanya pasien COVID-19 yang meninggal karena tak mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sejak 14 sampai 30 Juni 2021, lapor COVID menerima sedikitnya 101 laporan warga terkonfirmasi COVID-19 yang meminta bantuan untuk mencari rumah sakit dari laporan yang banyak diterima dari wilayah Jakarta dan Jawa Barat itu. Sebanyak 11 pasien yang melapor meninggal saat menunggu perawatan karena penuhnya rumah sakit, kata relawan Lapor COVID Widya, Kamis 1 Juli 2021. Banyaknya laporan pasien meninggal tak dapat perawatan karena rumah sakit disebabkan karena rumah sakit itu penuh. Ini sejurus dengan data lonjakan COVID yang dipublikasikan oleh pemerintah. Satgas Penanganan COVID-19 sebut rata-rata kematian yang terjadi pada gelombang kedua COVID-19 di Indonesia sangat tinggi. Bahkan lebih dari 400% terdapat di 5 provinsi yang berkontribusi tertinggi, yaitu Jawa Barat naik 463%. Diikuti DKI Jakarta naik 236%, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 148%, Jawa Timur naik 145%, dan Jawa Tengah naik 75%. Angka kematian yang terus meningkat ini tentunya tidak dapat ditoleransi, karena 1 kematian saja terbilang nyawa. Demikian kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Sementara berdasarkan data harian pada 1 dan 2 Juli 2021, kasus baru dan kasus meninggal dunia berturut-turut memecahkan rekor tertinggi yang pernah terjadi pada 28 Januari 2021, yakni
476 kematian. Tercatat kasus kematian pada 1 Juli mencapai 504 orang dalam satu hari. Dan di hari berikutnya meningkat menjadi 539. Sehingga total kematian selama pandemi mencapai 59.534 pasien. Dengan demikian, penambahan kasus baru positif COVID-19 pada 1 dan 2 Juli 2021 berturut-turut memecahkan rekor tertinggi, yakni 24.836 dan 25.830 pada hari berikutnya. Pertambahan kasus ini juga diikuti dengan lonjakan kasus aktif, sehingga total menjadi 267.329 pada 1 Juli 2021. Tak hanya itu, jumlah tenaga kesehatan yang meninggal juga terus bertambah. Berdasarkan data mingguan tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia, per 26 Juli 2021 masih ada 401 tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga laboratorium medis yang meninggal karena COVID-19. Namun tak seperti di Inggris, Jepang, dan Taiwan yang pemimpinnya minta maaf. Pemerintah Indonesia memang kemudian membuat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang disingkat dengan PPKM. Dijawab, dan PPKM ini berlaku di Jawa dan Bali, tapi tak ada permintaan maaf yang terlontar dari pejabat negara. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, mendukung aparat pemerintahan, dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19, kata Presiden Jokowi pada 1 Juli 2021 saat mengumumkan pemberlakuan PPKM darurat. Begitu juga dengan pejabat lainnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk oleh Presiden memimpin pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali menyatakan bahwa gelombang lonjakan COVID-19 tak terprediksi. Beliau mengatakan, jujur kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai COVID ini. Dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa. Begitu kata Luhut Kamis kemarin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah mengungkapkan permintaan maaf. Namun, pernyataan maaf itu ia ungkapkan saat memberikan imbauan agar perayaan Idul Fitri 2020 di rumah saja. Beliau menyampaikan, kami pemerintah mohon maaf karena memang bahwa belum hilang. Bahaya corona ini belum hilang. Kata Ma'ruf, Kamis 21 Mei 2020. Namun dalam situasi saat ini, ketika lonjakan kematian terjadi, permintaan maaf datangnya malah dari para relawan kemanusiaan. Lapor COVID yang menerima laporan pasien COVID-19 untuk bantuan mencari rujukan rumah sakit menyatakan sudah kewalahan. Mulai 1 Juli 2021, kanal lapor COVID-19 tidak mampu
menerima permintaan bantuan pencarian rumah sakit karena relawan kami sudah sangat kesulitan mencari fasilitas kesehatan. Sekali lagi mohon maaf. Warga silahkan langsung ke puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, atau kantor pemerintahan lainnya. Kata inisiator lapor COVID-19 Irma Handayani kepada Tirto ID 2 Juli 2021. Tak hanya itu, jaringan masyarakat yang bergerak sebagai relawan kemanusiaan selama pandemi COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta juga menyatakan kewalahan dengan terjadinya lonjakan COVID-19 ini. Sejumlah jaringan masyarakat sipil yang telah menyatakan sikapnya itu diantaranya adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana atau PRB Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammadiyah COVID-19, Comment Center atau MCCC, Perwakilan Nahdlatul Ulama, Jaringan Gus Durian, dan Gerakan Sonjo atau Sambatan Jogja menyampaikan kepada masyarakat DIY, kami segenap gerakan kemanusiaan mohon maaf bahwa kami telah sampai pada batas kapasitas kemampuan kami. Kami tidak mampu melangkah lebih jauh untuk mengambil kebijakan afirmatif dan progresif yang diperlukan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta saat ini. Tulis mereka dalam pernyataan sikap yang dikonfirmasi oleh Tirto ID melalui perwakilan Sonjo Rimawan Pradiptyo, Rabu 30 Juni 2021. Epidemiolog asal Indonesia di Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, kematian adalah indikator paling kentara yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu negara dalam menangani pandemi. Ketika kasus kematian akibat pandemi naik, maka penanganan upaya 3T dan 5M, yakni gerakan testing, tracing, dan treatment, dan memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi dapat dianggap gagal. Ia juga mengatakan bahwa kematian adalah indikator tingkat keparahan suatu pandemi. Kematian yang ada itu menunjukkan kegagalan dalam deteksi dini di awal. Jadi kematian itu mempresentasikan banyaknya kegagalan 3T, 5M, dan kegagalan pembatasan. Ujar Diki melalui sambungan telepon kepada Tirto ID Jumat 2 Juli 2021. Dengan tren kematian yang melonjak itu, menurut dia sangat mengkhawatirkan dan perlu direspon dengan sangat serius dengan cara penguatan kapasitas 3T, kebijakan PPKM darurat menurutnya sudah benar. Namun di dalamnya penguatan testing hingga mengetahui berapa banyak kasus infeksi sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Sehingga dapat menekan kematian. Diki juga menjelaskan, asal PPKM darurat benar-benar dilaksanakan, akan bisa terjadi, akan bisa berkontribusi
dengan menekan penularan hingga kematian. Sementara itu, seorang sosiolog bencana asal Indonesia di Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir mengatakan, dengan tingkat keparahan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini di Indonesia, maka sudah sepatutnya pemerintah meminta maaf kepada rakyat. Sangat patut dan bahkan wajib pemerintah minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Keparahan pandemi disebabkan oleh buruknya penanganan yang sejak awal tidak konsisten dan bahkan cenderung menyepelekan dampak dari pandemi, kata Zulfikar kepada reporter Tirto ID. Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi, sudah sepatutnya menyatakan permintaan maaf terhadap mereka yang telah kehilangan keluarga akibat COVID-19. Terlebih mereka yang meninggal karena tak mendapatkan pelayanan medis. Menurut Zulfikar, Presiden Jokowi dapat mencontoh sejumlah pemimpin dunia yang meminta maaf kepada rakyatnya, mengakui kegagalan penanganan pandemi tanpa mengurangi kepercayaan rakyat. Bila permintaan maaf itu tidak dilakukan, menurut Zulfikar, pemerintah tak lagi punya empati terhadap rakyat. Dan rakyat sulit berempati kepada pemerintah. Jangan sampai, kata dia, hanya memperlakukan warga negara sebagai instrumen ekonomi saja. Sahabat, bukankah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 tujuan dari pemerintahan negara Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sudah sewajibnya negara mengakui kegagalannya dalam melindungi bangsa ini dari COVID-19 dan meminta maaf atas kegagalan itu. Pertanyaan kita adalah, adakah empati itu, atau apakah empati itu sudah tidak lagi dimiliki oleh pejabat di negara ini? Jawabannya ada pada Anda, para sahabat Palanta. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.